dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini tidak mendung, tidak panas, ya, tidak hujan, tidak panas, kita seakan-akan dinaungi oleh pasukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu insyaallah kita dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indahu aw kama qala." Tidaklah berkumpul sekelompok kaum mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmunya Allah, mengingat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffat alaihimul malaikah, tidaklah terkecuali mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yakin ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti meyakini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwasanya yang terucap daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan beliau semata. Maka dari itu kita mesti yakin bahwasanya benar-benar kita dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nama kita satu persatu tatkala kita menyebut asma Allah, kita membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim, nama kita satu persatu juga disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sekarang sudah masuk ke bulan Dzulhijjah, bulan yang mana saudara-saudara kita pada saat ini berjuang untuk menunaikan manasikul hajj, untuk menunaikan ibadah haji di tanah Mekah, di tanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Mereka berjuang karena memang kalau sudah musim panas di sana, panasnya luar biasa. Kadang 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau sudah musim dingin bisa jadi sampai 2 derajat Celcius. Ini kebetulan musimnya musim panas, mungkin di atas 40 derajat Celcius. Mereka yang biasa hidup seperti kita di tanah yang tropis, di negeri yang tropis, kadang pergi ke sana kaget, dan bukan hanya kaget, bukan hanya kaget secara batin saya, bahkan fisik mereka pun kaget. Kadang ada yang sempat pingsan, bahkan ya ada beberapa saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menunaikan haji di tanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka berjuang mempertaruhkan hidup dan mati mereka untuk menunaikan ibadah Allah, ibadah haji, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka insyaallah sebentar lagi, kemungkinan hari Selasa besok, ya tepat waktu Saudi, mereka melakukan wukuf di Arafah. Dan itu adalah inti daripada ibadah haji. Al-hajju Arafah, kata baginda Nabi SAW. Haji itu intinya adalah Arafah. Kalau sudah datang hari Arafah, mereka semuanya yang sakit pun dipaksakan untuk bisa mabit di Arafah, untuk bisa wukuf di Arafah. Ada yang dibawa dengan kursi roda, ada yang pakai tandu dan lain sebagainya, karena tidak bisa ditinggalkan, dan apabila ditinggalkan rukun tersebut maka harus diqadha tahun setelahnya, dan dia tidak bisa lepas daripada pakaian ihram, tetap ihram menunggu setahun setelahnya. Maka dari itu dipaksakan mereka hadir tatkala wukuf di Arafah. Nah, ini inti daripada haji. Kalau rukun-rukun yang lain mudah. Tawaf ifadah misalnya, kita bisa sewa tandu. Tatkala kita sa'i, kita pun bisa sewa kursi roda. Tapi tatkala wukuf di Arafah, mesti orang itu
berdiam diri semulai zawal di Arafah. Nah, ini adalah kewajiban atau rukun bagi orang-orang yang saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Dan kita di sini di bulan Dzulhijjah juga tidak kalah pentingnya. Tatkala saudara kita menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita pun di sini dianjurkan ya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh syariat Islam untuk menunaikan ibadah kurban, melakukan salat Idul Adha, kemudian melakukan ibadah kurban yang mana kesemuanya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dan ibadah haji masih sangat kuat hubungan dan keterkaitannya. Ini masih berkenaan tentang Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihima salatu wassalam. Ada kisah yang di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwasannya ibadah haji pertama Allah syariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, istri pertama beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala hingga puluhan tahun. Nabi Ibrahim umurnya lebih daripada 300 tahun. Ya, umur 80 tahun saja baru disyariatkan khitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umur beliau lebih daripada 300 tahun. Puluhan tahun beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Siti Sarah dengan Nabi Allah Ibrahim pergi ke satu tempat, ke satu daerah, berkunjung, kemudian bertemu dengan raja setempat, dan raja senang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diberi satu hadiah seorang budak perempuan yang namanya Hajar. Kemudian Hajar dibawa ke negeri Syam, ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membantu Siti Sarah. Beberapa tahun mengabdi kepada Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, karena engkau menikah dengan aku sudah lama dan Allah belum mengaruniai anak kepada kita, coba nikahlah engkau dengan Hajar." Siti Sarah sebagai istri pertama menyuruh kepada suaminya untuk menikahi Hajar. Kira-kira Sarah zaman sekarang begitu apa tidak? Insya Allah ya, kalau ada Sarah begitu zaman sekarang piring yang melayang. Nah ini, itu Sarah zaman sekarang. Kalau dulu Siti Sarah begitu, menyuruh suaminya untuk menikah kembali, untuk menikah lagi dengan Hajar, agar Allah memberikan anak kepada beliau. Subhanallah, menikah Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar. Sudah menikah beberapa tahun, Siti Hajar hamil. Enggak kalah juga Siti Sarah ikut hamil juga, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hamilnya. Kemudian Hajar melahirkan Ismail dan Sarah melahirkan Ishak. Hidup mereka di satu, ya mungkin satu kampung, mungkin ada 2 rumah ya yang ditempati untuk Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Lama-lama namanya perempuan timbul rasa cemburu di dalam hatinya. Siti Sarah bilang, "Wahai suamiku, tolong jauhkan Hajar dan anaknya daripada pandanganku." Panas. Siti Sarah mulai panas karena Siti Sarah bukan seorang nabi, istrinya nabi tapi bukan nabi. Nabi tidak ada yang perempuan karena mudah ya diganggu oleh syaitan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditujukan oleh Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke satu daerah yang tandus, yaitu Bibakkah Mubarakah, yang sekarang kita kenal dengan kota Mekkah. Lembah yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan di situ. Dengan membawa perbekalan yang cukup, ditaruh Siti Hajar, ditinggalkan bersama Ismail di tempat tersebut. Tinggal Nabi Allah Ibrahim balik ke negeri Syam. Lama-lama persediaan makan dan minum mereka habis, sehingga Siti Hajar bingung. Naik ke Gunung Sofa, lari-lari ke Gunung Marwah untuk mencari makanan dan minuman
naik ke Gunung Safa untuk melihat barangkali di balik bukit ada rombongan kafilah yang datang, bisa minta makanan, bisa minta air. Akhirnya apa yang terjadi? Lari-lari tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang menjadi sa'i. Nah, ini lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu dilakukan oleh Siti Hajarah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa berhaji atau berumrah, ya kita usahakan kalau sa'i cari tempat yang paling bawah, jangan yang tingkat kedua, jangan tingkat yang ketiga. Kenapa? Fadilahnya karena disitulah tempat yang menapakkan kakinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga baginda Nabi Muhammad SAW di tanah antara Safa dan Marwah tersebut. Ya, kalau di atas sudah tidak nempel dengan bumi yang diinjak oleh baginda Nabi SAW. Maka dari itu cari tempat yang paling bawah. Itu yang paling afdol kata ulama. Kemudian setelah itu ditinggal ya oleh Nabi Allah Ibrahim cari terjadi sa'i ya antara Safa dan Bukit Marwah. Kemudian lagi lari-lari kecil tadi, Siti Hajar mendengar suara dentuman seperti bom kalau zaman sekarang, keras kencang. Tahu-tahu ya dia dengar dari tempatnya Ismail. Waktu itu Ismail sedang menangis dan di samping pondasi Ka'bah. Ka'bah pondasinya sudah ada. Dari zaman bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menciptakan pondasinya Ka'bah. Di zaman Nabi Allah Nuh banjir, pondasi Ka'bah masih tetap ada. Itu pondasinya Ka'bah. Jadi Nabi Ismail ditaruh di situ, di pondasinya Ka'bah. Makanya Ka'bah itu dikatakan awwalu baitin wudi'a linnas, adalah rumah yang paling pertama yang Allah jadikan rumah untuk manusia, untuk Allah jadikan kiblat. Ya, itu untuk kita manusia, yaitu Ka'bah tadi. Pondasinya sudah ada. Ya, Nabi Ismail ditaruh di situ. Suara dentuman itu datang dari arah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ternyata apa yang terjadi? Dari bawah kaki Nabi Allah Ismail keluar air yang bersumber, kemudian dikumpulkan oleh Siti Hajar dengan menyebut Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpul. Ya, berkumpul. Kata Habib Umar bin Hafid, kalau seandainya air itu tidak dibendung oleh Siti Hajar, niscaya satu kota Mekah itu menjadi danau karena tidak berhenti sumber daripada sumur Zam-Zam tersebut. Nah, kemudian dikatakan oleh juga para ulama, suara dentuman tadi adalah dentuman kaki daripada malaikat Jibril alaihissalam yang dihentakkan ke bumi sehingga mengeluarkan air dari bawah kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam tersebut. Nah, ini sejarah ya sumur Zam-Zam. Kemudian beberapa bulan setelah itu ya datang suku Jurhum. Suku Jurhum ini orang asli Arab yang mereka biasanya berdagang, berkeliling, ya berpindah-pindah tempat, mengembala kambing, kemudian melihat banyak burung, berarti di situ ada air, ada sumur Zam-Zam. Akhirnya mereka minta air kepada Siti Hajar dan minta izin tinggal berdampingan dengan Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Suku Jurhum diizinkan untuk tinggal di situ, bermukim di situ, ya menjadi tetangga daripada Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, dan Nabi Ismail pun hidup di lingkungan suku Jurhum. Kemudian beberapa tahun setelah itu Nabi Allah Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Datang Nabi Allah Ibrahim melihat, kaget, anaknya sudah dewasa, yaitu Ismail. Kemudian tinggal di situ bersama Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bergotong royong berdua membangun Ka'bah, mencari batu di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau yang sudah haji atau umrah, ya Tower Zam-Zam, kita menuju ke Ka'bah, itu sebelah kanan dulu ada bukit namanya Jabal Qubais. Sekarang sudah banyak jadi hotel, yaitu Jabal Qubais. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu-batunya dari Jabal Qubais tadi. Kemudian disusun batu tersebut, ya sampai di dekat Ka'bah ada maqam Ibrahim, batu yang bekas diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala membangun Ka'bah. Ka'bah selesai, kemudian
Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru kepada manusia dengan firman-Nya wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa'adzin fin nas, berserulah engkau Ibrahim ya bin nas kepada manusia bil haji, untuk berhaji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepada kamu, ada yang jalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin, ada juga naik kendaraan min kulli fajjin amiq, daripada negeri-negeri yang jauh. Tatkala diperintah berseru, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, sayapku ini manusia biasa ya Allah, suaraku gak bakal sampai. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, berseru saja Ibrahim. Akhirnya berseru, dan subhanallah suara beliau didengar ke seluruh dunia. Banyak orang yang datang untuk berhaji ke Mekah. Bahkan bukan hanya waktu itu saja, sampai hari kiamat orang-orang yang berhaji hakikatnya mereka mendengar panggilan Allah melalui lisan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berarti kalau ada orang kaya masih belum berhaji juga, ya padahal kesempatan ada, uang ada, berarti ya mesti diperiksakan ke dokter THT. Nggak dengar sautannya apa, seruannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu baru Nabi Allah Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Ya, perintah tersebut datang dalam mimpi. Ya, kemudian beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, aku mimpi semalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Apa jawab Nabi Allah Ismail alaihissalam? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan mendapatkan aku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Ini perintah Allah kepada seorang nabi tidak langsung dilakukan. Kalau kita mungkin dapat mimpi suruh nyembelih anak kita, kira-kira langsung disembelih apa nanya dulu sama anaknya? Ya, kalau dapat perintah begitu. Nah, Nabi Ibrahim tanya dulu sama anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku ini mimpi disuruh menyembelih kamu. Ini seorang ayah yang bijak. Seorang ayah, ya contoh seorang ayah yang bijak. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan anaknya, bicarakan. Jangan asal dilakukan saja. Karena baginda Nabi SAW pernah bersabda, ya anta wa maluka li abi. Walaupun ada sabda baginda Nabi, beliau katakan anta wa maluka li abi, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Tapi seorang Nabi Ibrahim masih bertanya, walaupun beliau bisa langsung menggeret Ismail untuk disembelih, itu hak beliau karena sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi mengatakan juga, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi nggak ada orang tua dituduh merampok hartanya anaknya, itu nggak ada. Sah-sah saja dan tidak ada hukumnya tatkala orang tua mengambil hartanya anak. Tidak ada hukumnya juga tatkala orang tua itu membunuh anak. Tidak ada hukum di dalam syariat. Tapi kalau seorang anak membunuh orang tuanya, baru dia terputus. Dia tidak bisa mendapatkan warisan daripada orang tuanya. Walaupun tugas anak ini misalnya sebagai hakim, dia cuma ngetok palu, ayahnya berbuat ya jinayat pidana, membunuh orang misalnya. Kemudian anaknya jadi hakim, diajukan ke pengadilan. Dia memutuskan, hakimnya ini, anaknya ini memutuskan bahwasanya ayahnya dihukum pancung, dihukum kisos misalnya, ketok palu. Anaknya dianggap membunuh ayahnya, dia tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, kalau anak kepada orang tua demikian, tapi orang tua kepada anak lain. Ya, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu ini milik orang tuamu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya Nabi Allah Ibrahim bertanya dulu kepada anaknya. Terus kemudian jawaban seorang anak yang patuh kepada Allah, patuh kepada seorang nabi, patuh kepada seorang ayahnya, beliau mengatakan if'al ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala wahai ayah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aku berserah diri kepada Allah dan engkau akan mendapatkan aku sebagai golongan orang-orang yang sabar, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam. Inilah satu contoh orang tua dan anak yang sama-sama bijaksana
yang bisa kita ambil pelajaran agar kita apabila terjadi masalah antara orang tua dan anak, kita bisa musyawarah terlebih dahulu dengan anak kita bisa meminta pendapat kepada anak kita. Jangan asal ya dapat laporan begini, kita tidak tanya dulu kepada anak kita, langsung gampar saja, langsung pukul saja, jangan. Kita tanya terlebih dahulu. Ya apalagi anak itu sudah mulai dewasa, kita minta pendapatnya, ya bagaimana pendapat anak tersebut dan apakah bisa atau sesuai dengan pendapat kita atau tidak. Kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak kita sesuai perintah, sesuai yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Ibrahim meminta izin kepada istrinya, Hajar. Kata Siti Hajar, sudah bawa saja ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri pun menyerahkan semuanya kepada suaminya karena taat kepada Allah dan juga taat kepada suami, nurut perintah suaminya. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Tapi di situ namanya iblis tidak tinggal diam. Nabi Ibrahim digoda oleh iblis. Digoda Ibrahim, ya itu cuman mimpi kembangnya tidur. Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku sudah mimpi sampai 3 kali. Dibalas oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail pun demikian. Ismail, tahukah engkau, katanya, engkau dibawa oleh ayahmu ini, kamu pengen dipotong, pengen disembelih. Apa kamu gak takut mati? Kata iblis. Kata Nabi Ismail, karena ini perintah Allah, aku rela wahai iblis. Ini diciptakan di kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Siti Hajar juga digoda oleh iblis. Hajar, tahu nggak kenapa Ibrahim bawa parang, bawa tambang bersama Ismail pergi ke Jabal Qurban sana? Dia pengen menyembelih anakmu atas perintah Allah. Kalau itu memang perintah Allah, kata Nabi Allah, kata Siti Hajar, aku rela dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis, apa yang terjadi? Pusing karena godaannya, ya godaan iblis ini kepada 3 orang tadi tidak mempan, malah dia itu dilempar, ya, dan lemparan tersebut sekarang menjadi sejarah lempar jumroh. Jumroh Aqabah, jumroh wusta, dan jumroh sughra. Nah, ini sejarah daripada lempar jumroh. Kemudian dibawa Nabi Allah Ismail, ya, ke Jabal Qurban, kemudian diletakkan, diikat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail oleh ayahnya, dan Nabi Ismail menolak, wahai ayahanda, lepas ikatanmu. Tadinya Nabi Allah Ismail tidak diikat oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian ditanya, Nabi Ismail bilang kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatlah aku, biar aku tidak memberontak tatkala engkau potong leherku, wahai ayahanda. Akhirnya diikat oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian tutup mataku, wahai ayahanda, biar aku tatkala wafat tidak melihat engkau menggorok leherku dan aku membenci engkau, wahai ayahanda. Dan tolong buka baju, karena takut nanti di bajuku ada cipratan darah. Akhirnya ibuku tahu bahwasanya aku ini disembelih. Aku tidak mau ibuku sedih, wahai ayahanda. Semua yang diminta oleh Ismail dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Diikat, kemudian dilepas bajunya dan ditutup matanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian tatkala pisau itu diasah oleh Nabi Allah Ibrahim dan sudah begitu tajam, ditempelkan ke leher Nabi Allah Ismail, dan ternyata itu pisau tidak mempan. Berkali-kali dia gesekkan, tidak terluka sedikit pun leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa kibas yang besar dari surga yang Allah hadiahkan kepada Nabi Allah Ibrahim sebagai pengganti untuk berkorban anaknya, yaitu Nabi Allah Ismail. Allah sengaja menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena Nabi Allah Ibrahim sudah mulai cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih cinta kepada anaknya yang didamba-dambakan, dan dia sudah mulai tumbuh dewasa sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu, sehingga diuji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan ujiannya tersebut
ya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lulus dalam ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum mampu menunaikan ibadah haji, kita bisa berkorban di tanah air kita, dan juga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala kita berkorban, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yanalu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sungguhnya Allah tidak menerima darah sembelihan hewan yang kalian sembelih, dan Allah tidak menerima dagingnya. Allah hanya menerima ketakwaan kalian yang dinilai adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak bisa menunaikan ibadah haji kita niatkan dalam diri kita, sehingga kelak kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu, ya. Yang penting kita mendaftar dulu kepada Allah dengan niat untuk melakukan ibadah haji, dan kita diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana